Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, perkenalkan kami dari Puskesmas Hinwa hendaknya ingin sosialisasi tentang penyakit tidak menular, terkhusus lagi itu adalah aplikasi yang akan kita gunakan nantinya untuk penginputan data-data pasien PTM. Nah, kita perkenalan dulu. Saya Ahmad Nuryadi, posisi dokter umum. Ada rekan kerja saya, Kak Tasmiati, bagian prongkes. Kemudian ada Kak Arlin, bagian penanggung jawab PTM. Nah, bagaimana hari ini, Pak, Bu? Nah, saya harap semuanya dalam keadaan kondisi yang baik ya. Jadi kita harus semangat hari ini karena nantinya saya akan memberikan hadiah bagi kader-kader yang aktif, baik itu bertanya ataupun dalam peragaan nantinya. Nah, adapun tujuan dari sosialisasi ini yaitu di mana saya harapkan nantinya Pak Bu bisa kita gunakan aplikasi ini karena aplikasi ini nantinya itu akan bisa dilacak seluruh Indonesia. Jadi aplikasi ini bernamakan ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku, di mana nanti kita akan menginput data-data pasien PTM sehingga pusat juga bisa memantau secara langsung. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk rujukan untuk ke dokter toh, karena kalau misalnya nanti kita dapatkan ada di daerah, kita bisa gunakan ini untuk rujukan. Kemudian Pak Bu, adapun alatnya yang bisa digunakan untuk penginputan ini, pertama itu adalah HP. Jadi terkhusus mungkin Ibu Pak HP Android karena aplikasi ini belum tersedia di iOS. Nah, kemudian ada jaringan. Nah, Pak Bu, nanti saya akan jelaskan tentang penggunaannya, baik itu mulai dari pendownloadan aplikasinya, kemudian registrasi sampai penggunaannya. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian itu memberikan atensinya supaya nanti betul-betul bisa digunakan karena nanti Bapak Ibu sekalian itu akan sering berhadapan dengan aplikasi ini, mungkin mingguan bahkan harian ataupun bulanan juga nantinya. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Nah, pertama-tama kita buka di Play Store, kemudian kita tulis ASIK. Nah, kemudian kita download. Nanti kita klik daftar, kemudian pilih peran pelayanan kesehatan. Ada dokter, kader, perawat, dan lain-lain. Isi data diri dan registrasi selesai. Nah, di sini sendiri saya sudah membuat akun sebelumnya, jadi saya masukkan nomor WA yang sudah terdaftar, kemudian nanti akan muncul OTP di message WA, kemudian kita masukkan sehingga kita bisa login. Nantinya setelah itu kita pilih screening PTM untuk memulai pencatatan deteksi dini PTM. Masukkan tanggal dan puskesmas tempat deteksi dini dilakukan, kemudian klik mulai aktivitas. Nah, di sini kita klik screen PTM, kemudian tentukan tanggal kita melakukan pemeriksaan dan puskesmas atau tempat kita melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kita cari peserta berdasarkan NIK KTP-nya. Nah, nanti akan muncul data diri peserta, kita bisa edit jika ada yang berubah. Kemudian setelah itu kita bisa isi riwayat penyakit. Nah, sesuai dengan yang kita dapatkan, kemudian ada faktor risiko yang bisa kita isi juga. Kemudian ada nanti hasil pemeriksaan kesehatan. Di sini ada pemeriksaan kesehatan pertama, kedua, dan ketiga. Nantinya setelah semua data terisi akan muncul ringkasan hasil pencarian atau pencatatan faktor risiko dan hasil pemeriksaan. Berdasarkan data tersebut, isi informasi diagnosa dan rujukan ke rumah sakit jika diperlukan. Klik simpan dan selesai. Ulangi langkah yang sama untuk pencatatan peserta lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, saya mau tanya ulang dulu, recall. Nah, di sini siapa yang tadi tahu di mana bisa kita download aplikasinya? Di Play Store, App Store kah? Nah, kemudian pertanyaan kedua, di aplikasi ini selain untuk PTM tadi kan ada yang bisa diinput yang lain tah? Nah, itu apa saja? Satu saja disebutkan data apa itu.
Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada bisa maju ke depan, kemudian peragakan dari mulai download sampai selesai. Kalau misalnya bisa, nanti masing-masing dari pertanyaan saya akan kasihkan hadiah. Nah, kemudian ada yang bisa rangkumkan bagaimana dari awal tadi sampai akhir ini sosialisasi kita, ada yang bisa merangkumkan. Nah, ya demikian Pak Bu atas sosialisasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya berharap ilmu ini berkah bagi kita semua dan bisa diaplikasikan segera. Dan saya betul-betul berharap sama Bapak dan Ibu sekalian tentang kerjasamanya, bahwa ini adalah untuk negara kita dan untuk kemajuan negara kita serta penurunan penyakit-penyakit PTM. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu kader, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini saya akan giliran saya membawakan materi pada pelatihan kader PTM hari ini, yaitu tentang edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui diet sehat dan seimbang. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu, ya. Mungkin banyak tidak kenal saya karena saya petugas baru di Puskesmas Hinua sebagai tenaga promosi kesehatan. Jadi nama saya Tasmiati, saya lahir tepatnya di Desa Labe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Purbalingga. Lahir 34 tahun yang lalu, ya. Alamat KTP saya masih Campalagian, tapi sudah berdomisili di Hinua karena saya sekarang bertugas di Puskesmas Hinua Kabupaten Hinua. Status menikah, dan yang jika ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi kontak saya di 045 241 116 945. Baiklah Bapak Ibu kader, sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan slogan, ya. Kalau saya bilang kader Hinua, Bapak Ibu bisa bilang Hinua keren sehat, ya. Oke? Baik, saya mulai. Hinua sehat keren, ya. Seperti itu. Coba kader Hinua sehat keren. Ya, mantap Bapak Ibu, ya. Luar biasa semangatnya. Baiklah, saya akan lanjut. Di sini saya akan membahas tujuan saya ingin menyampaikan ini, yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan diet sehat dan seimbang dalam pengendalian penyakit tidak menular. Jadi ini menjadi contoh nanti untuk kader dalam menyampaikan informasi kepada penderita penyakit tidak menular. Selanjutnya ini ada pedoman gizi seimbang, ya. Ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kedua, batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup. Keempat, konsumsi lauk yang mengandung protein tinggi. Kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kelima, biasakan sarapan pagi. Kemudian ketujuh, biasakan minum atau banyak makan buah dan sayur. Kesembilan, biasakan membaca label pada makanan-makanan dan syukuri apa yang ada di depan kita. Jadi Bapak Ibu, pola makan itu harus diatur, ya, untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Jadi biasanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, diumpamakan lingkaran itu adalah sebuah piring. Nah, biasanya kita melihat bahwa dalam satu piring itu terdapat nasi, kemudian di atasnya baru ada sayuran, ada ikan, cuma sedikit sepotong. Nah, di sini kita membagi piring itu, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada makanan pokok, ada sayuran, dan sepertiganya lagi adalah lauk pauk dan buah-buahan. Jadi bukan nasinya penuh full, kemudian lauknya sedikit. Itu pola makan yang salah, ya. Itu salah satu penyebab penyakit tidak menular, diantaranya hipertensi, diantaranya kolesterol, dan juga
diimbangi dengan makan buah serta minum air yang minimal 8 gelas sehari. Jadi di sini ada porsi dan komposisi sajian sekali makan yang dianjurkan juga untuk yang punya berat badan berlebih. Jadi kita lihat tadi ya, yang di sana dibagi menjadi 3, ada sepertiga, kemudian seperti di sini kita bagi setengah, sepertiganya di atas, sepertiganya di bawah. Jadi sepertiganya ini untuk penderita gizi lebih ya atau obesitas, sepertiganya ini untuk buah-buahan, dan sepertiganya lagi dibagi 2 ada roti makanan pokok dan protein ya, seperti itu. Jadi saya harapkan setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa menjaga pola makan yang teratur, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang dapat memicu terjadinya penyakit tidak menular. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dengan slogan sehat dimulai dari diri kita. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Arlin Tiku. Saya sebagai penanggung jawab program Posbindu PTM di Puskesmas Hinua. Tabe Bapak, kader dari desa mana? Saya dari desa Hinua. Ibu dari desa mana? Dari desa Pinatang. Iya. Hari ini, kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu jawabnya pagi luar biasa, penuh semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa, penuh semangat. Iya. Terima kasih. Hari ini saya akan membawakan tentang pemeriksaan faktor resiko PTM. Adapun tujuan hasil belajar kita yaitu Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan pemeriksaan faktor resiko PTM dengan indikator pertama mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah, mampu melakukan pemeriksaan gula darah, dan mampu melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti asam urat dan kolesterol. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran tekanan darah. Untuk efisiensikan waktu, Tabe, bahan yang akan kita gunakan yaitu tensimeter digital hari ini. Untuk menjelaskan langkah-langkahnya untuk mengefisienkan waktu sambil praktek ya Bapak Ibu. Pastikan baterai tensimeter digital kita ada, dan atau kalau tidak ada kita dapat menggunakan cas HP yang kayak model lama seperti ini. Terus nanti kalau aktif ini akan muncul dalam 3 detik. Pastikan yang akan dilakukan pengukuran itu duduk dengan tegap. Lalu kita akan memasangkan mansetnya. Tabe. Lengan baju harus naik jadi mansetnya melekat pada kulit. Tangan harus di atas, Bapak tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh tunduk, dan tangannya tidak boleh dilipatkan. Lalu setelah terpasang seperti ini, ditekan tombolnya. Ya, hasil yang muncul dari tekanan darah Bapak yaitu 106/63. Setelah lakukan pengukuran, kita lepaskan setnya. Ada cara membaca hasilnya, yaitu yang di atas itu adalah sistol, yang di bawah itu adalah diastol. Tekanan darah tinggi itu 140/90.